Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya hormati dan hamba-hamba lo yang saya banggakan di tengah-tengah calon presiden yang lain sibuk menaikkan popularitas dan juga elektabilitasnya, lain halnya dengan apa yang dilakukan oleh calon presiden Ganjar Pranowo, di mana di sisa masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo masih sibuk bekerja untuk masyarakat Jawa Tengah, menuntaskan kinerjanya sambil sowan juga pamitan kepada para ulama, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya. Eh, Terbaru kemarin misal Pak Ganjar Pranowo menghadiri acara kegiatan yang dilakukan oleh para influencer, kurang lebih sekitar 30 influencer membagikan alat tulis untuk anak-anak sekolah. Dan itu berhasil memecahkan rekor muri yang ke-11.017 eh, dalam kategori pembagian alat tulis terbanyak. Artinya betul ini harus diapresiasi bagaimana anak-anak muda, anak-anak kreatif itu harus betul-betul bermanfaat bagi orang banyak, terkhusus bagi anak-anak yang masih mengenyam pendidikan agar menjadi contoh mereka bagaimana kelak ketika dewasa. Dan Pak Ganjar Pranowo juga menyampaikan terima kasih kepada para influencer sudah hadir ke Semarang, kemudian juga ada sekian banyak kegiatan yang dilakukan di Semarang oleh para influencer ini, dan mudah-mudahan menurut Pak Ganjar kisah ini menginspirasi banyak anak-anak muda yang sangat kreatif, kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang banyak menurut Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar juga memberikan contoh bahwa ada tokoh-tokoh yang kemudian karena kreativitasnya, karena talentanya, ia menjadi tokoh publik kemudian punya nilai. Ada nilai kemanusiaannya, ada nilai ekonominya, kemudian dijadikan satu dan mereka membantu anak-anak sekolah dengan segala kepedulian yang hebat ini. Saya respect betul sama influencer ini. Artinya apa yang dilakukan oleh para influencer terhadap kepeduliannya terhadap dunia pendidikan itu harus diapresiasi betul dan juga memberikan efek serta nilai positif bagi kita semua. Ya, kalaulah kita belum mampu untuk melakukan hal yang demikian, ya minimal mendoakan, respect, tidak nyinyir, kemudian juga tidak menggibahnya, setidaknya itu sudah memberikan efek positif juga gitu. Geus mah teu mampu mere alat-alat sekolah, kalah nyinyir gitu. Jadi itulah teman-teman, dan kita juga doakan mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh para influencer ini bisa terus berlanjut gitu, bukan hanya di Semarang tapi bisa ke daerah-daerah yang lain yang sama membutuhkan alat-alat pendidikan, yang masih sekolah, yang masih apalah gitu ya, yang masih mondok, yang masih kuliah juga sama. Mudah-mudahan ada program-program lanjutan. Itu teman-teman. Jadi kalau melihat video-video saya yang sebelumnya memang kelihatan Ganjar menaikkan elektabilitas itu bukan dengan cara ikut ataupun nempel di sosok orang yang populer. Contoh hari ini yang populer itu ada Pak Joko Widodo. Jadi Pak Ganjar tidak nempel dan tidak ketergantungan ke Presiden Joko Widodo. Ganjar Pranowo sibuk bekerja terus-terusan apa menyerap aspirasi dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Jadi pola demikian memang harus dilakukan untuk calon pemimpin, karena percuma Ganjar Pranowo punya elektabilitas yang tinggi kalau tidak memiliki nilai, tidak mampu bekerja. Tapi kalau Ganjar Pranowo meskipun elektabilitasnya kedua sekarang, tapi hasil kerjanya tak bukan hasil nempel dari sosok yang populer, maka itu merupakan apresiasi yang cukup luar biasa kerja keras Ganjar Pranowo. Dan karena kan Ganjar hanya tanggal 21 April dideklarasikan sebagai bakal calon presiden, beda dengan yang lain sudah dari 2022. Artinya baru seusia jagung Ganjar dideklarasikan sebagai calon presiden, yang wajar. Elektabilitasnya kedua juga gitu, itu juga bisa mengalahkan dari sekian banyak tokoh yang ada di nasional.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.